Shalom kaum ibu yang terkasih. Pada sore hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami hingga pada sore hari ini. Pada saat ini Tuhan boleh menyertai kami, membimbing kami, mengajari kami. Kami rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari buka mata rohani kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik kita pada hari ini adalah berbicara tentang keseimbangan antara pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Pertanyaan tentang orang-orang yang berkata tentang pelayanan, kenapa aku harus melayani, kenapa aku harus melakukan pelayanan, bukankah aku sebagai seorang ibu rumah tangga, maka tugas saya adalah bekerja atau mengurus keluarga. Bukankah ketika saya juga bekerja dan mengurus keluarga itu juga bagian daripada pelayanan? Pertanyaan-pertanyaan itu sering disebutkan menjadi satu pernyataan bagi beberapa orang yang berkata bahwa tidak perlu kita terlibat di dalam pelayanan. Di sisi yang lain, ekstrim yang lain adalah ada orang yang memandang bahwa yang paling penting di dalam hidup adalah melayani, sehingga setiap hari pelayanan di gereja atau di lembaga akibatnya pekerjaannya ditelantarkan, keluarganya ditelantarkan dengan berkata karena Tuhan yang akan menjaga dan mencukupi keluarga saya, maka saya akan terus terlibat di dalam pelayanan. Nah, pandangan ekstrim yang lain adalah tidak mau melakukan pelayanan karena dia berkata bahwa saya sibuk di dalam mengurus pekerjaan saya dan keluarga. Dan saya kan tidak digaji oleh gereja atau lembaga pelayanan. Maka nggak boleh dong gereja atau pelayanan itu menuntut saya untuk memberikan diri melayani. Apalagi di gereja sudah ada pendeta, sudah ada penatua, sudah staf yang digaji di sana, sehingga nggak perlu lagi dong kami untuk terlibat di dalam pelayanan itu. Nah, hal-hal ini dikemukakan oleh orang yang tidak memahami apa artinya pekerjaan, apa artinya keluarga, dan apa artinya pelayanan. Persoalannya adalah orang memisahkan ketiganya dan kemudian mencari alasan mana yang lebih penting daripada ketiga hal itu, dan selanjutnya terjebak untuk memilih di antara ketiganya. Dipilih salah satu. Padahal itu adalah jelas adalah konsep yang salah. Nah, kaum ibu yang terkasih, panggilan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang pertama itu adalah panggilan untuk melayani. Kenapa? Karena Tuhan memberikan berbagai karunia kepada setiap orang untuk melayani. Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya sekedar supaya kita masuk surga, tetapi di balik itu Tuhan merindukan setiap anak Tuhan untuk melayani. Itu sebabnya setiap kita dikasih karunia, dikasih talenta, supaya kita bisa terlibat di dalam pelayanan. Panggilan Tuhan yang kedua adalah bekerja. Waktu Allah menciptakan manusia, di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, Tuhan memberikan kepada manusia itu, khususnya di ayat yang ke-28, bahwa tugas manusia adalah untuk menguasai dan memelihara bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung udara, dan selanjutnya. Artinya di dalam hal ini, Tuhan memberikan tugas kepada manusia, panggilan untuk bekerja. Dan firman Tuhan juga berkata, kalau orang tidak bekerja, janganlah dia makan.
Yang ketiga, panggilan Tuhan bagi manusia adalah untuk membentuk keluarga. Masih di dalam Kejadian pasal 1:28 yang sudah saya bacakan tadi, Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan Tuhan juga berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja, sehingga Tuhan menciptakan penolong baginya, seorang laki-laki yang akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu artinya bahwa Tuhan juga memanggil manusia untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu, jikalau kita mengabaikan salah satu di dalam panggilan ini, maka akan terjadi kekacauan di dalam hidup kekristenan kita sebagai orang percaya. Nanti kalau kita memperhatikan, ada seorang yang bernama Imam Eli. Dia melayani Tuhan, tetapi dia tidak bisa menjaga keseimbangan sehingga anak-anaknya berbuat jahat. Dan penerusnya, Samuel juga jatuh di dalam hal yang sama. Dia tidak bisa, dia sudah melayani Tuhan dengan begitu baik, tetapi dia juga nggak bisa menjaga keseimbangan sehingga anak-anaknya pun sama seperti anak-anak ini. Tidak benar di dalam hidupnya. Jadi kita lihat dalam dunia banyak juga keluarga Kristen yang akhirnya hancur karena menekankan pekerjaan sehingga mengabaikan pelayanan dan keluarga. Dan demikian sebaliknya. Pekerjaan, pelayanan, keluarga haruslah seimbang. Nah, kaum ibu yang terkasih, pelayanan merupakan kata yang berhubungan erat dengan kehidupan seorang Kristen. Kenapa? Karena gereja sebagai kumpulan umat percaya dipanggil untuk mengasihi dan melayani dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang Kristen disebut sebagai umat misioner karena kehadirannya mempunyai misi yang jelas di dunia ini. Jadi kita ditempatkan Tuhan di dunia ini punya misi yang jelas, punya tujuan, punya tugas yang jelas. Maka keberadaan dan kehidupan orang Kristen yang merupakan simbol surat Kristus, di mana setiap orang yang melihat kita, yang membaca kehidupan kita, dapat juga membaca kasih dan kuasa Kristus lewat hidup kita. Kita adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang. Apakah setiap pembaca itu melihat ada Yesus, ada kasih, ada kuasa Kristus di dalam diri kita. Maka harus kita simpulkan bahwa seluruh kehidupan daripada orang Kristen adalah pelayanan. Maka seluruh keberadaan dan tingkah laku mencerminkan keberadaan dan tingkah laku seorang pelayan. Jadi bukan hanya ketika kita di EPDB, ketika kita di gereja kita sebagai pelayan, tetapi di rumah, di tempat bekerja, di tengah-tengah keluarga besar, di tengah-tengah masyarakat, hidup kita sesungguhnya adalah pelayanan. Kita adalah seorang pelayan. Nah, kaum ibu yang terkasih, sesuai dengan topik kita hari ini, kalau begitu, kalau kita diberikan pilihan antara melayani, pekerjaan, keluarga, mana yang lebih penting kalau begitu? Mana yang ibu-ibu akan pilih ketika diberikan 3 pilihan itu, melayani, bekerja, atau keluarga? Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menyeimbangkan antara keluarga, pekerjaan, dan pelayanan ini? Masalahnya adalah ketika seorang pelayan seringkali mengatasnamakan keluarga, pekerjaan, di dalam, jadi di atas namakannya keluarga, saya masih punya anak kecil, saya masih begini, masih begini, maka dihindari pelayanan, atau pekerjaan saya sibuk, maka tidak lagi mau terlibat di dalam pelayanan, atau sebaliknya, saya sibuk di dalam pelayanan, maka pekerjaan akan terabaikan. Nah, hal-hal inilah sesungguhnya yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-42, kita bisa melihat bagaimana kisah daripada Yesus bersama Marta dan Maria. Di sini kita akan melihat mana sesungguhnya yang lebih penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mari kita baca Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung.
Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani dia. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Tuhan menjawab Marta, kenapa engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Maka kalau kita melihat membandingkan ketiga hal ini, pertanyaannya, apakah pelayanan lebih penting daripada keluarga dan pelayanan atau sebaliknya? Keluarga, pekerjaan, dan pelayanan bukanlah hal yang bertentangan dan harus dibanding-bandingkan. Namun sering terjadi masalah pada orang yang melaksanakannya. Persoalannya adalah masalah prioritas. Keluarga, pekerjaan atau karir dan pelayanan atau aspek lain dalam kehidupan kita, sesungguhnya kalau kita memahami memiliki tingkat kepentingan yang sama. Artinya yang satu tidaklah lebih penting daripada yang lainnya. Semua memiliki tingkat kepentingan yang sama. Jadi ketika kita melihat kisah Maria dan Marta ini, kalau kita mempelajarinya, persoalannya bukanlah Marta melakukan yang salah atau jahat. Karena melayani itu, bekerja itu, mempersiapkan makanan itu bukanlah sesuatu yang salah. Itu bukan sesuatu yang jahat, justru itu sangat baik. Apakah melayani Yesus dengan menyiapkan makanan salah? Enggak, itu benar. Persoalannya adalah Marta tidak memilih yang terbaik seperti yang dilakukan oleh Maria. Dia tidak prioritaskan pada waktu itu mana lebih penting. Nah di sini sesungguhnya harus kita memahami ini. Masalahnya adalah, nanti kalau kita membaca di dalam terjemahan Inggrisnya, kata yang dipakai masalahnya di situ adalah, di ayatnya yang 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Kalau di dalam bagian ini, sesungguhnya dalam bahasa Inggris, masalahnya adalah Marta terdistraksi atau terganggu dengan berbagai macam urusan melayani. Artinya, sebelum Marta itu repot di dapur, mempersiapkan makanan dan segala sesuatunya, sebenarnya dia sama seperti Maria mendengarkan Yesus berbicara. Tetapi yang berbeda adalah Maria memprioritaskan sesuatu yang terbaik pada waktu itu, pada masa itu. Karena Yesus kan tidak setiap hari datang. Maka yang paling penting pada waktu itu mendengarkan Yesus untuk memang sebagai tuan rumah yang baik, Marta melakukan pelayanan dengan baik. Tetapi Yesus mencela karena pada waktu itu yang paling penting bukan itu. Tetapi apa? Mendengarkan Yesus berbicara. Yesus tidak pernah mengatakan pekerjaan melayani adalah sesuatu hal yang buruk. Tetapi yang Yesus katakan bagian yang terbaik adalah mendengarkan perkataan Yesus. Jadi antara keluarga, pekerjaan, dan pelayanan adalah tiga hal yang sama. Namun yang menjadi prioritas utama di antara ketiganya adalah mengutamakan Tuhan. Tuhan yang harus diutamakan. Jadi prioritas adalah memilih satu perkara yang terbaik dari sekian banyak perkara dan dikerjakan di dalam waktu yang bersamaan. Artinya, bukan masalah mana yang lebih penting antara keluarga, karir, atau pekerjaan dan pelayanan itu. Namun, mana yang lebih penting untuk dikerjakan dalam suatu waktu tertentu. Supaya akhirnya kita bisa memahami ini. Jadi ketika waktunya melayani, maka melayanilah dengan sebaik mungkin. Ketika waktunya kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkanlah dengan sebaik mungkin. Ketika waktunya untuk keluarga, uruslah keluarga dengan sebaik mungkin. Jadi ketika waktunya bekerja, maka bekerjalah dengan sebaik mungkin. Jadi ada waktu-waktu tertentu itu memang kita khususkan untuk itu.
Jadi bukan kita memilih di antara ketiganya, tetapi ketiganya itu adalah sesuatu hal yang baik. Maka di dalam persoalan prioritas ini, ketika Anda membaca bukunya, kalau kita membaca bukunya Jerry and Mary White, dalam bukunya tentang pemahaman Kristiani, tentang bekerja, dia membuat daftar prioritas yang seharusnya di dalam kehidupan seorang Kristen. Dia berkata bahwa di urutan yang pertama adalah HPDT, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kemudian yang B itu keluarga. C, pekerjaan atau studi bagi yang masih studi. Kemudian yang keempat itu adalah pelayanan. Jadi kita melihat di dalam skala prioritas dia, yang paling pertama itu adalah HPDT itu. Itu tidak bisa didistraksi atau digantikan oleh apapun. Itu adalah hal yang paling utama. Nah, seringkali sebagai anak Tuhan, HPDT kita tidak baik sehingga tidak mampu menyeimbangkan antara ketiganya. Jadi bagaimana menyeimbangkan ketiga itu tadi antara pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga itu, sesungguhnya kuncinya itu adalah di dalam HPDT kita. Kita mampu akan menyeimbangkan ketiga itu dengan baik kalau hubungan kita dengan Tuhan baik. Jadi kalau hubungan kita bisa berjalan dengan baik, maka kita bisa mengatur ketiga hal itu dengan baik. Yang B, C, D itu tadi, lihat skala prioritasnya. Sesuai dengan kebutuhan, yang satu tidak lebih penting daripada yang lain. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat tadi di daftar itu, adalah keluarga. Kita harus punya waktu membawa keluarga untuk takut kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa melayani keluarga kita, bagaimana melayani Tuhan dengan orang lain? Nah, ini juga penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Kalau keluarga bila tidak diurus dengan baik, maka akan menjadi persoalan besar juga nantinya. Pasangan tidak mendukung di dalam pelayanan karena kita tidak bisa mengatur waktu kita untuk keluarga. Seringkali kita meletakkan pekerjaan itu di atas keluarga. Seringkali kita meletakkan pekerjaan pelayanan itu juga di atas keluarga. Jadi waktu keluarga dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan sehingga pasangan akhirnya tidak memberikan dukungan bagi kita ketika kita masuk di dalam pelayanan, ketika kita ambil bagian di dalam pelayanan itu. Kalau keluarga kacau, maka pelayanan pasti tidak akan berjalan dengan baik. Pelayanan yang tidak baik sering sekali disebabkan karena ada persoalan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Kalau keluarga bisa diatur dengan baik, maka saya yakin pasangan pun akan mendukung. Nah, kaum ibu yang terkasih, yang ketiga adalah pekerjaan. Di dalam Alkitab, banyak penekanan di dalam pekerjaan. Alkitab itu banyak menekankan tentang pekerjaan. Bahkan dikatakan orang, tadi saya sudah singgung gitu, bahwa orang yang tidak bekerja, tidak boleh makan. Karena bekerja adalah kewajiban yang harus dilakukan. Tidak bisa karena melayani lalu tidak mau bekerja. Kita harus mencukupi kehidupan keluarga kita. Ini harus kita pikirkan. Dalam konteks ibu rumah tangga, memang akhirnya kita bisa lebih fokus untuk membagi dua hal itu atau fokus dalam dua hal itu tentang keluarga dan pelayanan karena kita tidak diganggu oleh pekerjaan, maka keluarga pelayanan kita bisa lebih fokus untuk melakukan itu. Tetapi itu antara kalau kita membandingkan keduanya, dua hal itu juga adalah sama-sama penting. Yang keempat adalah pelayanan. Maka jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, keluarga harmonis, tahu kewajiban kita untuk bekerja, maka pelayanan bukan tingkat yang keempat, tetapi akibat daripada semua itu tadi. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan karena ini sudah menyelamatkan kita, respon kita, maka kita mau melayani. Maka pelayanan adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tuhan memberikan kita karunia, Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melayani. Tuhan merindukan anak-anaknya terlibat di dalam pelayanan. Sehingga kalau kita sebagai orang percaya tidak punya kerinduan melayani, itu dipertanyakan apakah sungguh-sungguh dia sudah berada di dalam Tuhan.
Kaum ibu yang terkasih, karena pelayanan itu adalah privilege atau hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada manusia. Karena kalau ditinjau dari sudut kelayakan, sebenarnya nggak ada satupun kita yang layak untuk melayani Tuhan. Nggak ada. Kita adalah manusia berdosa. Kita nggak ada satupun yang pantas dan memenuhi syarat kalau kita mau mengatakan kita mau melayani Tuhan. Manusia sebagai makhluk yang berdosa tidak memenuhi syaratnya Tuhan. Tetapi syukur kepada Dia, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil, kita diselamatkan, dan Tuhan mau kita terlibat di dalam pelayanan. Jadi kalau ada orang katanya pelayanannya sukses, tetapi keluarganya amburadul atau pekerjaannya juga hancur, itu sesungguhnya tanda tanya besar. Apakah dia sudah mengerti antara ketiga hal itu? Jadi salah besar jika pekerjaan di kantor atau perusahaan atau bisnis kita, jika misalnya jualan tidak dikerjakan dengan baik karena alasan sibuk di dalam pelayanan. Yang benar adalah aku tidak berusaha dengan maksimal dan tidak melakukan yang terbaik. Supaya ini juga menjadi introspeksi bagi kita semua untuk boleh semakin mengerti dan memahami tentang hal ini. Karena di dalam kehidupan kita sesungguhnya, yang pertama harus kita pahami, seluruh hidup adalah persembahan kita kepada Tuhan. Hidup kita ini adalah persembahan kita kepada Tuhan. Hidup kita adalah totalitas, bukan sesuatu yang terkotak-kotak. Jadi seluruh hidup kita ini adalah totalitas. Supaya kita mengerti bahwa karena ada orang sebagian menganggap bahwa pekerjaan adalah hal yang duniawi, sedangkan pelayanan adalah hal yang surgawi. Sesungguhnya tidak demikian. Antara pelayanan, pekerjaan, keluarga itu tetap itu adalah kita masih di dalam dunia. Jadi jangan mengkotakkan antara yang sekuler dengan hal yang rohani. Dan itu nanti akan tercermin di dalam kehidupan orang yang mengkotakkan itu. Dan ada yang menganggap pekerjaan dan keluarga suatu tanggung jawab yang lebih nyata terhadap suami, anak-anak, dan untuk masa depannya. Sehingga dengan seenaknya juga mengabaikan tanggung jawab pelayanan yang diembannya. Jadi perlu disadari bahwa tujuan hidup secara keseluruhan adalah ibadah kepada Tuhan. Hidup adalah persembahan kita kepada Allah. Maka ketika kita berbicara mengenai persembahan, maka kita harus menyadari bahwa persembahan selalu harus yang terbaik. Maka ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita melakukan pelayanan, keluarga kita, ketiganya haruslah yang terbaik untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Jadi tidak boleh sesungguhnya kita memisah-misahkan di antara ketiganya. Ketiganya harus menjadi yang terbaik. Yang kedua harus kita memahami keluarga, karir, dan pelayanan harus dikerjakan dengan kualitas yang terbaik. Jadi ketika kita menyeimbangkan antara keluarga, karir, dan pelayanan, tidaklah berarti ketiganya itu dilakukan dengan kuantitas atau waktu yang sama. Misalnya ketika kita melayani dalam satu minggu itu kita pakai 10 jam, maka kita harus juga memakai untuk keluarga itu 10 jam dalam minggu tersebut. Demikian sebaliknya untuk bekerja juga. Karena yang penting diusahakan di situ, keseimbangan yang perlu diusahakan di situ bukan soal waktunya, kuantitasnya, tetapi soal kualitas mengerti. Dan yang ketiga, kaum ibu yang terkasih, mari kita belajar untuk mengatur dan menggunakan waktu yang baik. Ada satu pernyataan yang menyatakan bahwa time management is really self-management. Artinya, ketika kita mampu memanage, mengatur waktu kita, sesungguhnya itu juga adalah mengatur hidup kita. Jadi orang yang mampu mengatur waktunya dengan baik, sesungguhnya dia akan mampu mengatur hidupnya dengan baik. Karena bagaimana seseorang menggunakan waktu yang ada, itu juga akan menentukan seberapa besar kualitas daripada hidupnya. Maka ketika dipertanyakan bagi kita, manakah yang lebih penting dari semuanya, baik itu keluarga, pelayanan, atau karir, sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan ini kurang tepat. Tetapi yang lebih penting
adalah semua itu penting dan harus dikerjakan dengan seimbang pada waktu dan tempat yang tepat. Maka mari kita belajar juga untuk memanajemen diri dengan baik supaya dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Saya berharap apa yang sudah saya sampaikan ini kita boleh sungguh-sungguh mengerti sehingga Tuhan akan dipermuliakan di dalam semua hal yang kita kerjakan. Keluarga tidak terabaikan, pekerjaan tidak terabaikan, pelayanan bisa kita lakukan dengan baik. Maka Tuhan akan tersenyum. Tuhan akan senang dengan kita anak-anaknya ketika kita boleh melakukan itu semua. Dan ketika kita menjadi saksi yang baik di tengah-tengah keluarga, saksi yang baik di tengah-tengah pekerjaan, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Maka termulialah Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah boleh kita kerjakan pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan yang boleh terus akan menolong kami di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, ajari kami supaya kami boleh memanajemen diri kami dengan baik. Mengatur waktu kami dengan baik. Kami mampu menyeimbangkan antara pekerjaan kami, keluarga kami, dan pelayanan yang Tuhan boleh percayakan bagi kami. Berkatilah setiap ibu yang boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah kami semua sungguh-sungguh akan menjadi pribadi-pribadi yang akan membuat Tuhan tersenyum, membuat Tuhan senang, karena kami boleh mengerjakan semua tugas tanggung jawab kami dengan baik, mampu menyeimbangkan itu, mampu memilih mana yang paling prioritas untuk kami kerjakan di dalam hidup kami selama kami di dalam dunia. Berkatilah setiap kami yang sudah boleh hadir secara virtual, mendengarkan, mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami sungguh berdoa kepada-Mu. Amin. Yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita memberi persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita bernyanyi, Tunggudang si tutu ulaumu atong. Tunggudang si tutu ulaumu atong, di pasahat Tuhan Tuhan. Dan adong betikin marno lembatahe, ngolumi bahen tiruan totong. Sai patu pamai alani Tuhani, somakirin balos na Tuhan. Debata domarni danani ulami, manang na adong parbueni. Sungguh banyak kerja dan kewajibanmu. Sungguh banyak kerja dan kewajibanmu dalam tugas pelayananmu. Giatlah bekerja, jadikan dirimu suri dan teladan jemaatmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat anugerah-Mu bagi kami yang sudah Engkau nyatakan sampai dengan hari ini. Dalam ibadah kami saat ini, kami sungguh-sungguh boleh diberkati oleh Tuhan. Berkatilah persembahan yang boleh kami berikan untuk Tuhan untuk mendukung pelayanan di YPDPA, khususnya pelayanan Ibu Lydia. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang sudah boleh mempersiapkan ibadah ini, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa bagi hidup kami. Kami mau sebagai kaum ibu di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah keluarga kami boleh mengerjakan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Termulialah Engkau Tuhan. Berkatilah setiap kami yang mungkin sedang dalam pergumulan, persoalan besar, biarlah Tuhan yang boleh menolong kami. Yang sedang di dalam sakit penyakit, Tuhanlah yang menyembuhkan kami. Apapun pergumulan persoalan kami, biarlah Tuhan yang boleh
mengerjakan, memberikan jawaban, memberikan jalan keluar untuk setiap hal yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Dan biarlah iman kami terus akan makin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami, doa kami ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan, Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam ibadah berikutnya.